Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, masih biasa ya. Kita balik lagi. Ada Bro Ayung juga di sini masih tetap. Dan malam ini tuh pertama kalinya kita take malam ya. Take malam dan ini bertepatan dengan malam pertama Ramadan. Jamnya sekarang berapa? Jam 11:30 tadi ya? Ya. 11:30 malam. Dan ya ini waktu yang cukup syahdu lah kalau buat ngobrol horor kayaknya ya. Tadinya kita rencananya tuh pengen di outdoor ya, belakang rumah ya. Tapi kayaknya masih agak-agak ribet karena kemarin kan habis hujan gede. Agak ribet juga, takutnya agak becek, belum ngecek sih. Cuman takutnya itu tadi kendalanya, makanya udah kita indoor dulu aja deh. Tapi kapan-kapan rencananya kita emang mau cobain di luar gitu. Biar lebih enak, biar lebih adem lah. Kayak gitu. Dan ya intinya ini malam pertama Ramadan. Kayak buat penanda aja sih sebenarnya, ini tuh video tuh dibikinnya itu pas malam pertama Ramadan, tapi nanti nggak tahu publishnya itu kapan gitu ya. Kayak gitu. Ini ngucapin aja sekalian. Ngucapin apaan? Iya, Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa buat kawan-kawan yang menjalankan. Semoga diberi kemudahan dan ya diterima lah segala sesuatunya gitu ya, baik-baik gitu. Dan yang jelek-jelek ya semoga dimaafkan gitu ya. Kita ngobrol santai ya malam ini, jadi nggak usah tegang-tegang lah bro. Kemarin kita habis libur ya ceritanya ya. Lumayan. Libur 3 hari ya. Yang pasti buat aku sendiri ini sesuatu yang baru banget karena biasanya kan pagi, iya kan? Iya. Malam jelas beda. Beda banget, malam beda pasti. Kalau gue sih kebetulan sebelumnya sekian ratus episode gitu kan emang ngeteknya malam terus. Oh gitu. Biasanya tuh start dari jam 11 malam. Nunggu kereta lewat biasanya. Kalau enggak jam 11 gitu ya. Biasanya kan kereta tuh jam 11:15 tuh baru lewat. Kadang gue jam 11 gitu baru mulai. Gue pernah paling malam, paling pagi itu jam 2 pagi. Ngapain? Ngetek jam 2 pagi? Ngetek jam 2 pagi di belakang situ, samping sumur. Percaya kalau situ mah. Sendirian gitu kan. Itu kalau bukan orang nekat itu. Yang paling keren kalau di dalam sumurnya gitu. Udah pernah bro, nggak asik. Udah pernah nggak asik. Ya. Dan gue nggak tahu nih, suara gue sendiri sekarang masih agak mindek ya. Gue nggak tahu kenapa. Tadi sih pas sholat taraweh, nggak tahu kayaknya kena kipas. Lo ngimamin ya? Enggak, gue diminta tapi gue males aja. Gitu. Gitu kan, gue lihat ini apa namanya jamaahnya cuma dikit gue males gitu. Tas kiting ya. Enggak bercanda. Ya malam ini seperti biasa kita mau ngobrolin apa aja lah yang serem-serem gitu buat menghibur kawan-kawan juga. Mungkin nontonnya bisa pagi atau apa gitu, nungguin berbuka, atau mungkin nungguin kalau yang malam nungguin sahur atau nungguin imsak kayak gitu. Bro Ayung, lo ada sesuatu nggak yang mau di-share? Pasti ada lah ya. Pasti ada. Dan gue belum tahu ya. Belum tahu sama sekali. Ya udah lo langsung aja gilirannya. Ntar biasa gue motong-motong di tengah-tengah aja gitu ya. Ini ngerokoknya gantian ya? Oh gitu. Oke. Gue dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aku langsung aja mulai sebuah cerita. Tapi kalau kali ini kisahnya emang aku nggak ngalamin. Coba ngangkat kisahnya orang. Ini dari adiknya temanku, sobatku, adiknya temanku itu. Tuh dia kalau dia belum lama sebenarnya ceritanya. Cerita ke akunya belum lama gitu. Dia kan tinggalnya sama kakaknya waktu itu, lagi cerita sama aku itu tinggalnya sama kakak perempuan dan sama iparnya, dan iparnya itu temanku gitu. Jadi gue masih mikir. Iya, aku punya sahabat, dia di iparnya gitu loh. Sahabatku kan cowok, dia di iparnya gitu. Iya, kalau orang tuanya kan dia cukup lumayan tajir kan, orang tuanya kan semua di Jakarta, ada usaha di bidang kuliner. Paling kalau setahun sekali dia pulang kan. Warteg ya? Iya, warteg. kuliner kan warteg aja gitu kan. Warteg itu aja. Tegas gitu. Itu identitas nih. Kita sebagai orang Tegal gitu kan. Gitu. Ya baiklah, dia warteg gitu. Warteg yang cukup berhasil. Dia pulang kalau misalnya setahun sekali dia pulang. Tapi juga kadang juga kalau ada acara keluarga, misalnya kendurian apa gitu juga pulang. Tapi jarang sekali gitu. Jadi
Kalau buat ini tokoh utamanya sebut saja namanya Waluyo, cuman aku mau nyebut Uyo aja biar agak gaul gitu kan. Uyo atau Luyo, Uyo aja. Iya, dia dianugerahi kehidupan yang sangat mapan. Jadi bagi orang tuanya di sisi lain dia nggak bisa ngasih perhatian penuh karena memang jarang di rumah, tapi perhatian yang lain dicukupi semua Iya, secara materi. secara material. Tapi buat Uyo sendiri sebenarnya sih kesepian, tapi beruntung dia punya kakak perempuan yang sangat sayang sama dia gitu. Bro, gue jadi inget, sorry ya kawan-kawan ini gue putus. Biasanya ada yang komplain. Ngomongin cerita lu tadi, gue jadi inget salah satu teman kita SMA dulu. Lu masih inget nggak tahu? Inget atau enggak gitu ya? Sakur, lu inget nggak? Lupa ingat. Yang mukanya kayak orang India, gelap, rambut keriting. Emang kenapa? Enggak, gue inget dia gitu. Dia kan anak warteg juga. Oh gitu. Iya. Ada tuh namanya Sakur. Sebenarnya banyak anak warteg, cuman mereka banyak menyembunyikan jati diri mereka gitu. Sama Untung, lu inget nggak? Untung kenal banget. Oh ya, Untung ya. Tetangga lu situ kan ya? Bukan. Oh bukan ya, dia di mana sih? Sini, orang timur. Bukan Timur Leste. Oh gitu ya. Sini, iya. Iya, soalnya gue lihat. Cuman akrab sama aku akrab gitu. Untung. Gue nginget-nginget Untung tuh lumayan lama, lu berapa jam gitu ya? Jadi dia selalu sama Ang, itu sama aku terus. Ang, tapi iya, kalau Ang. mau berantem dia nggak belain. Ang yang kecil kan ya? Iya. Iya. Yang itu ngimos loh. Kelihatannya orang nggak ada gitu, tapi sebenarnya orang koka itu loh. Dia kan selalu sama-sama aku terus bertiga gitu. Kalau masalah makan-makan, bercandaan, tapi kalau berantem nggak belain. Gitu. Emang lu pernah berantem gitu? Hampir Ya. pernah sekali doang. Itu nggak sengaja, tapi fatal. Oke, lanjut. Next. Iya, jadi si Uyo itu sebenarnya cukup ini, dia dibilang tuh kurang perhatian dari orang tuanya, tapi alhamdulillah dia punya kakak yang sangat perhatian sama dia. Nah, kisahnya tak angkat itu waktu itu kan namanya orang yang apa ya, anak muda yang notabene bukan pekerja keras, jauh dari pekerja keras. Dia hari-hari ya nongkrong, begadang malam kayak gitu. Terus sekolah juga dia SMA udah selesai, nggak mau ngelanjutin kuliah lagi gitu kan. Terus waktu itu karena ngelihat aku main gitar sedikit bisa gitu kan. Lu kan musisi ya? Lu musisi ya? Enggak, dulu enggak. Oh, dulu enggak. Dulu Sekarang agak iya. sedikit gitu, sedikit doang. Nah, bisa gitar sedikit. Terus kalau ngobrol-ngobrol sama kakaknya, termasuk dia juga orang yang bukan pendiam-pendiam banget gitu loh. Masih enak. Kadang-kadang nimbrung ngomong, terus dia minta belajar gitar gitu kan. Akhirnya Lu lanjut aja. Oke. Akhirnya aku sendiri kan jadi sering intens ketemu sama dia karena dia belajar gitar gitu. Dari sela-sela waktu-waktu kosong kita sering ngobrol ngalor ngidul. Nah, akhirnya nyeritain kisahnya dia itu. Gitu. Jadi sebenarnya begini. Dia pernah ngalamin kejadian dulu waktu dia itu usia sekitar 9 tahun. Kejadiannya setelah dia dihitan. Disunat. Setelah disunat dia. Berarti setelah disunat itu belum sembuh jelas. Baru 2 hari disunat itu dia mulai mimpi sebenarnya. Apa mimpi? Dia selalu mimpi ketemu seseorang perempuan. Mimpi basah gitu? Enggak. Oh, enggak basah? Enggak basah, belum basah sih waktu itu. Jadi mimpi ketemu sama cewek. Terus itu posisinya dia belum sembuh ya dari sunatnya itu 2 hari setelah khitan. Awal mulanya 2 hari setelah disunat gitu. Dia bertemu dalam mimpinya itu seorang yang digambarin menurut dia itu belum pernah lihat orang secantik itu. Terus bangun sakit gitu. Ntar dulu. Ntar dulu. Jadi udah diceritain gak rame nih. Gitu. Sorry. Jadi apa ya, di usia segitu dia itu udah, ya namanya laki-laki ya, dia udah bisa bedain mana yang jelek mana yang enggak tentunya kan. Tapi dengan bertemu seorang, dia nggak nyebut namanya karena belum tahu namanya dan nggak penting buat dia waktu itu. Dia ketemu katanya di sebuah kayak sungai gitu, terus ada batu-batu yang bagus gitu, nggak licin, sungainya bening, ada bunga-bungaan. Dia ketemu sama perempuan itu, cewek tapi usianya di atas dia, jadi sekitar 18 atau 20 tahun gitu lebih. Usia dia tuh berapa nih kira-kira? 9 tahun. Ya, habis dihitan kan. Kelas
sekitar kelas 4, kelas 5 ya. Ya segitu. Cuman ya itu dia ngomong belak-belakan meskipun aku di usia segitu Mas, tapi dengan aku ngelihat dia, aku udah bisa ngerasain hasrat di mana itu dia itu punya aku gitu loh. Dari kecantikannya dia punya kulit itu bukan langsat tapi lebih ke putih gitu. Terus sininya katanya pipinya agak yang rada merah-merah gitu loh. Cantik banget Mas. Tapi nggak tahu ya, aku dekat sama dia duduk tapi nggak ngomong gitu di atas batu-batu gitu yang agak landai begitu kan, dekatnya kayak air terjun gitu. Aku pandeng-pandengan sama dia deket banget. Terus aku situ bangun tar kan lagi sunat. Iya Mas katanya. Nah kan udah di duluan kan. Iya, jadi setiap itu mimpi itu hampir setiap hari ketemu sama dia itu. Tapi yang paling nyebelin kata dia itu kan, padahal aku masih kecil tapi aku udah merasakan hasrat di usia segitu ketemu sama dia. Mungkin karena kecantikan, ada kecantikan yang deep banget, dalam banget gitu lah, yang aku terpikat. Terus hasrat kelaki-lakianku ini, nah itu pasti bangun dong ya. Padahal kan itu masih baru di hitan. Nanti dia tahu-tahu ngerasain sakit, ininya nempel di kain sarung gitu kan. Jadi kan sakit gitu, dia bangun gitu. Sampai terus berangsur mimpi seperti itu setiap hari, hampir setiap hari. Sampai dia sehat, sampai dia udah sembuh. Terus beranjak, aku nggak mau nyeritain yang urutannya kelamaan gitu kan. Tapi hari-hari dia sering ketemu sama perempuan itu. Ya udah intens, udah ngobrol, tapi emang belum pernah nanyain nama. Itu sampai dia kayak bahasa dahulu itu memadu kasih gitu kan. Di taman, di dekat-dekat air terjun, lari-larian gitu. Ada musiknya kayak gitu. Iya, kayak film India nggak ada musiknya lah. Film Bang Haji. Iya, jadi kalau misalnya semi kayak gitu mah udah sering banget kata dia. Tapi selalu ketika dia mau melakukan hubungan yang lebih, ada sesuatu yang ke situ, yang pihak perempuan selalu ngelarang. Dan nggak mau katanya. Nanti aja kalau kita udah resmi kayak gitu. Itu nyampe hal yang seperti itu, pertemuan di mimpi itu nyampe dia berapa usia, sekitar ketemu aku itu usia 18-an sih ya, sekitar 16 tahunan lah. Tuh setiap hari ketemu sama cewek itu. Oh berarti udah lama ya? Ya dari 9 tahun sampai 16. Enggak, maksudnya ketemu cerita sama lu? Belum lama. Dia sekarang usianya berapa? Ya paling 21-an. Oh masih muda. Iya, sorry. Gue pikir seumuran. Enggak, belum lama. Jadi apa ya Mas, karena aku memang ketemu sama dia hampir tiap hari, terus kita benar-benar berhubungan seperti layaknya pasangan kekasih. Mungkin bagi aku sih dia indah banget, nggak ada yang lebih indah dari dia. Aku nyaman, sosok yang benar-benar aku ndambain perempuan yang kayak gitu, dan malah dikasih lebih dengan penampakan yang seperti itu. Perhatiannya semuanya, aku benar-benar ngerasa sempurna sama dia. Meskipun aku sendiri tahu itu cuma mimpi gitu. Dan dia juga diperlakukan sama dari perempuan itu seperti seorang pujangga yang gimana gitu kan. Nah itu berakibat di hari-harinya dia notabene-nya kan memang anaknya ganteng, tinggi gitu kan. Siapa juga yang nggak mau sama dia kan, banyak yang godain pengen jadi ceweknya dia. Apalagi kalau di desa pakai motor yang jengking gitu kan, motor-motor sport apa kan, siapa yang nggak ini. Tapi dia nggak pernah mau kalau misalnya ada cewek-cewek yang godain, atau misalnya temen, ini ada cewek ini nih, dia nggak bakalan mau karena dia merasa udah punya kekasih. Itu yang ada di mimpinya dia gitu. Nah kadang-kadang juga aku kadang nggak cuma mimpi Mas, mungkin karena imajinasi aku atau aku terlalu terbawa. Kadang juga saat tidur tuh ngerasa dia nemenin di samping gitu. Kadang aku ngerasa tak peluk tapi aku nyaman gitu, tau-tau batal guling. Kadang juga di pojokan ruangan, duduk di meja, dulu kan buat meja belajar ada bangkunya di situ, duduk di situ ngeliatin senyum. Itu bahagia banget. Aku sih nanya yang jorok-jorok sih ya kan, cuman dia sih ngaku aja benar gitu, sampai ngelakuin kayak gitu, tapi nggak pernah ngelakuin sama si perempuan itu. Sampai pada akhirnya suatu ketika itu dia kan
pengen belajar gitar sebelum sama aku, pengen belajar gitar. Teman-teman nanti nongkrong aja, biasanya kan nongkrongnya di rumahnya dia karena bebas gitu, terus lebih terjamin untuk rokok, minuman apa kan makanan bebas karena orang punya gitu. Teman-teman milihnya nongkrong di rumahnya dia, tapi dia pengen ada suasana yang beda. Ada sebuah warung, itu di dekat rumah dia ya, kira-kira 200 meteran. Itu jalanan, kamu pasti tahu lah sebelah sana. Tahu. Itu ada jembatan, di situ ada apa namanya, kalau siang itu jualan pakan burung. Itu malamnya buat nongkrong. Dia di situ. Jadi satu ketika teman-temannya nongkrong di situ aja, kita begadang di situ aja. Itu kan bebas. Kalau di rumahmu kadang tetangga yang Pak ini sering ngomong macam-macam, akhirnya kan dia ngobrol di situ. Nah, berniat nongkrong di situ. Tapi ya itu kejadiannya berawal dari situ, jawabannya nanti kan. Dan dia datang ke sono, teman-teman udah ngumpul di sana, udah rame, goncang-goncang main gitar, terus beli minuman biasa sih, ngerokok, ngobrol segala macam. Tapi dia tiba-tiba ada perasaan ngantuk yang tahu-tahu Mas, aku nyampe sana itu ngobrol baru sebentar, padahal aku habis mandi. Aku belum mandi, jorok kan dia mungkin. Belum mandi, jam 9 aku mandi, habis mandi kan aturan aku seger. Aku ngobrol di sana belum lama, gitar aja baru metik sebentar. Orang aku juga belum bisa gitar kan ya. Aku ngobrol tahu-tahu perasaan ngantuk berat banget. Aku ngantuk nggak tahu aku. Habis itu rasanya di sana udah pindah alam gitu kan. Itu ketemu sama cewek itu. Itu tidur di tongkrongan tadi? Di tongkrongan itu. Cuman yang tadinya biasanya sekedar di taman, sekedar di sungai yang tadi aku gambarin, itu enggak. Di situ panjang di situ. Jadi dia ceritanya di sana pertamanya sih ketemu kayak ibu-ibu, kulitnya bersih juga. Dia lagi nyuci baju kayak gitulah, nyuci di batu kayak gitu. Terus kayak ada kayak tempayan bejana begitu, itu kayak ini kanyut begitu, terus ditulungin sama dia, diambilin sama si Uyo itu. Terus diantarin ke ibu itu kan, Bu nyari ini Bu gitu kan. Oh iya Mas, itu Kelly gitu kan, itu ke bawah hanyut gitu, makasih banget gitu kan. Nah Bu hati-hati kalau nyuci ini, kok airnya tapi bersih banget ya Bu, sering nyuci di sini gitu. Oh tiap hari aku nyuci di sini sama Ndoro katanya gitu, sama Ndoronya dia. Maksudnya Ndoro itu apa? Dia kan nggak tahu bahasa begitu. Sama majikan saya gitu. Nah majikannya mana? Itu di atas gitu. Dia ada kayak kali gitu, ada batu-batu itu di atas, ada air terjun sampingnya, ada batu-batu banyak lah, di situ lagi duduk. Ternyata sih cewek yang sering nemuin itu. Akhirnya dia kan, oh kamu gitu Mas, akhirnya ketemu lagi. Itu tadinya dia ngomong tuh, aku lupa ceritain, udah berapa lama, berapa bulan gak ketemu katanya. Itu semenjak dia membuka diri karena gak enak gitu, pengen ada acara, itu harus acara kayak tahun baruan kan, harus boncengin cewek gitu kan. Dia mulai deket sama cewek itu gak hadir di mimpi. Gitu pas saat itu dia mimpi, di situ tadi ketemu sama cewek itu lagi, tapi bukan marah sih, dia juga antusias banget ketemu, sampai katanya diceritain itu aja yang pembantunya, mbak-mbaknya itu aja sampai melongong liatin aku pelukan sama dia, bener-bener seneng banget Mas kayak gitu. Terus apa lagi? Ya dari situ aku ngeliat yang tadinya kadang nggak jelas, kadang alamnya itu rubah-rubah. Kalau itu bener-bener aku ngerasain airnya, sejuknya, aku ngerasain batu itu didudukin bener-bener agak basah gimana, anginnya kayak apa itu, semuanya aku ngerasain sempurna, kayak bener-bener aku hidup kayak sekarang alam kayak gini gitu kan. Tapi kamu sadar itu mimpi? Enggak, aku ngertinya asli itu. Jadi padahal aku tadinya datang ke situ mau main gitar, tapi pada saat kayak gitu dia ngertinya asli gitu. Nah itu terus gimana lagi? Ya aku di sana benar-benar kayak ketemu sepasang kasih yang udah lama nggak ketemu, sampai akhirnya aku udah nunggu waktu ini udah lama banget kata si cewek itu. Nah itu pertama kali dia akhirnya nanyain, aslinya nama kamu siapa sih gitu. Nah
Mas kok lucu, udah kenal lama sekali kok nggak pernah nanyain nama saya gitu kan. Kata si ininya, nyong aku malu ini itu. Akhirnya kan disebutin namanya ternyata Ayu. Itu yang ininya aja nyebutnya dia kan Den Ayu, kirain si Uyo namanya perempuannya Den Ayu ya, tapi namanya Ayu gitu. Akhirnya, Mas, aku kenalin sama orang tua aku yuk gitu. Kamu rumahnya di mana gitu? Itu di atas naik ke sana kan, dilihat tuh ya, itu di belakang batu-batu ada pohon-pohonan gede, terus ada setapak gitu kembang-kembang. Akhirnya dia ngikut digandeng sama si Ayu. Itu yang lihat katanya di sana Mas, yang aku lihat rumahnya itu bagus-bagus loh. Serai kekencang. Iya, di sana yang dilihat sama Uyo digandeng sama si Ayu itu rumahnya bagus-bagus, rapi. Setiap rumah ada pagar kecil, ada warna-warna gitu, ada taman bunga kayak gitu. Setiap rumah rapi tapi mirip-mirip rumahnya gitu. Itu sampai di sini kok indah banget ya Yu. Iya, ini kampung aku Mas. Tapi yang dia lihat rame orang, mukanya hampir mirip-mirip kata dia gitu. Itu kalau aku mau gambarin yang cewek Mas, cantik-cantik semua, nggak ada yang enggak katanya. Orang yang ibu-ibunya aja cantik. Berarti yang tadi yang nyuci baju cantik juga. Tapi yang paling cantik ya itu si Ayu katanya. Beda sendiri gitu. Terus kamu diajak kemana? Aku akhirnya diajak sama si Ayu itu. Yuk ini kita mau kemana? Aku mau kenalin sama bapak sama ibuku gitu. Aku udah nungguin ini lama Mas, aku kangen banget. Pokoknya aku udah cerita banyak sama ibu sama bapak gitu. Terus jalan ada kelokan begitu, dia nampak dari kejauhan, dari beberapa rumah itu ada rumah yang paling gede, tapi modelnya panggung. Itu dia sampai ke depan rumah itu. Terus ada banyak orang yang nyapa, "Oh Den Ayu, ini ya udah dibawa ya calonnya," kayak gitu katanya. Orang-orang yang nyapa dia gitu. Itu apa ya Mas, rumahnya kayak model kayak rumah-rumah di Sumatera Barat kayak gitu, tapi atasnya nggak pakai ginian, biasa ya, panggung lah ya. Tapi di situ ada kayak orang yang jaga di bawah, 2 orang pakai baju hitam-hitam, tapi semuanya ramah walaupun badannya gede gitu. Terus aku naik tangga ke sana, itu udah ditungguin. Ternyata ada kayak paseban, ada kayak ruang pertemuan begitu, ada ibu bapaknya gitu. Terus ngomong apa, aku bilang itu bapaknya ganteng banget, kayak di film-film itu, bener-bener kumisnya yang gimana gagah begitu. Nah aku lupa bajunya kayak apa. Bajunya biasa kayak orang-orang biasa, cuman rapi, warnanya hampir senada tapi cerah bajunya. Kalau nggak putih, merah, terus kuning kayak gitu bajunya, yang bukan yang hitam yang gimana gitu kan. Terus ketemu didudukin sama orang tuanya, itu salaman kan, dia salaman. Terus ini ya yuk yang kamu sering temuin ya, ceritain gitu. Iya Pak, ini aku udah bawa si Uyo, ini Mas Uyo udah tak bawa ke sini. Kamu benar-benar suka sama Mas Uyo ini? Iya Pak. Oh, Uyo, nih anakku suka sama kamu udah lama banget. Gimana menurutmu? Kamu senang di sini? Seneng banget Pak, di sini enak, indah, semua orangnya ramah semua gitu kan. Enggak yo, gini yo, aku udah mantau kamu udah lama. Ini anakku, ada lagi adik-adiknya 2 gitu. Terus tapi ini kan yang paling tua, aku punya anak cuma 3. Nah namanya orang kan makin lama makin tua, harus ada yang nerusin. Ayu udah waktunya menikah, udah usia segini. Nah aku kan orangnya bebas, jadi nggak mau nentuin kamu harus sama ini sama itu. Ayu sukanya sama kamu, gimana menurutmu gitu. Kalau menurut Uyo ya mau banget orang namanya kayak gitu kan ya. Akhirnya singkat cerita itu Uyo mengiyakan, dia mau menikah dengan Ayu. Kadang-kadang dia terbesit begini, aku sebenarnya di mana sih? Kalau menikah juga bukan perkara yang mudah kan, harus ada persetujuan orang tua, harus ada yang diurusin. Ya entah daftar kemana atau apa, kok ini segitu gampangnya. Tapi lagi-lagi ketika udah melihat Ayu, semuanya udah nggak keinget lagi dan harus iya gitu aja gitu. Sampai pada akhirnya acara pernikahan itu emang berlangsung
gitu. Dan pihak sana juga nggak pernah nanyain orang tua kamu kemana, terus keluargamu diundang apa enggak, itu nggak pernah ditanyain. Tapi bagi Uyo itu nggak masalah banget. Waktu itu gimana caranya aku bisa bersama-sama Ayu, semua yang ditahan selama ini, dia pengen hubungan yang benar-benar semuanya gitu, kayak ngerasain itu pasti bakal kelaksana gitu. Udah gregetan banget sama Ayu. Jadi akhirnya pernikahan itu berlangsung. Semua kerabatnya Ayu, ternyata juga orang tuanya itu memang apa ya, kayak pemimpin adatnya di sana gitu, orang paling ternamanya di sana. Dia ada acara musik, tarian-tarian kayak gitu. Cuman kalau menurut dia sih nggak ada terlalu berbeda sama yang kayak sekarang gitu, ada dangdut, ada segala macam kayak gitu. Cuman dia bener-bener saat itu katanya, ini loh mas, aku ngerasain kebahagiaan yang nggak tahu, itu bener-bener aku tuh bisa nggak inget orang tua, nggak inget yayuku yayuku itu nggak inget sama sekali. Aku pokoknya seneng banget, pengen ini acara tak nikmatin bener-bener. Aku sekali memandang Ayu gitu kan, perempuan yang selama ini aku dambain, ternyata ini bisa bersatu. Nah itu prosesi itu juga nggak langsung nikah gitu aja, ada persiapan. Itu dari persiapan itu kita selalu bareng, semakin dekat semakin tambah cantik, tambah mengini gitu kata orang Jawa gitu kan ya. Pokoknya aku berhasrat banget sampai pada hari pernikahan itu tiba, aku didandanin. Jadi dandaninnya kayak orang apa tahu kan, kayak pengantin Jawa gitu, ada beskap, ada ini gitu. Gue mau nanya dulu, sorry. Itu momen dia kan datang ke sana, kali itu ketemu sama orang tuanya sampai akhirnya memutuskan menikah. Itu dalam satu mimpi atau udah beda hari lagi? Satu mimpi itu. Gak bangun dia. Tadinya kan aku ceritain saling sebentar gitu. Kalau itu tuh sampai tuntas bener-bener. Itu akhirnya pakai adat Jawa tadi sampai. Iya, pakai adat Jawa, ada keris, ada segala macem, terus banyak dayang-dayang lah, banyak yang nungguin dari pihaknya dia, tapi kayak ada diwakilin dari pihaknya si Uyo sendiri, tapi dia tahu itu bukan keluarganya gitu loh, dengan seragam yang beda gitu. Kalau sini kan gitu ya, batiknya beda sendiri, ini juga sama, itu bukan keluarganya, tapi lagi-lagi buat Uyo itu juga nggak masalah, yang penting kamu cepet nikah, pengen cepetan malam pertama gitu kan. Akhirnya aku nungguin Ayu mas, lama banget Ayu nggak keluar-keluar, aku juga udah keringetan. Sementara bagaimanapun acara semeriah kayak apapun, kalau nggak ada Ayu tetap aja nggak enak. Aku nyariin Ayu, kadang-kadang aku nanyain sama yang lain yang lagi nginin bantuin acara gitu, mas Ayunya mana sih, lagi didandanin mas gitu. Didandanin kok lama banget gitu kan. Akhirnya kadang Uyo, aku tak ke belakang dulu, pura-pura dia mau kencing, ntar dia lewat ke ruangannya Ayu, loh kamu rumahnya gede banget katanya, ada kayak lorong begitu, ntar ada pintu segini lubangnya, dia nengokin gitu. Oh lagi didandani tuh, ya Allah mas, tuh cantiknya bener-bener, aku mau diledekin kayak apa, tapi menurut aku tuh bener-bener sempurna, cantik banget. Dia pakai beskap juga, ada gini sanggul begitu, bener-bener cantik banget. Aku wah pengen bener apa langsung pernikahan ini cepet apa ya, kok lama banget gitu. Itu dia balik lagi, oh ya sebentar lagi selesai, kali lagi diginiin katanya, dia sekosek begitu kan, ada periasnya. Itu sampai dia balik lagi duduk di pelaminan, lama lagi dia nengokin lagi kayak gitu lagi, nyampe ketiga kalinya nggak kelar-kelar gitu. Ketiga kalinya dia nyampe, ya Allah lama banget dia nyampe nyebut kayak gitu. Akhirnya dia nyamperin lagi. Itulah dia saat dimana dia mungkin ini kita, aku lagi ngapain, aku ada di mana, ini apa gitu. Jadi dia ngelihat tadinya kan serong begini ya, dari arah sini ngelihatnya cuman Ayu. Di depan Ayu, sampingnya, jadi di belakang Ayu sebelah sana itu ada perias. Jadi kaspo semua Ayu, di depannya ada cermin. Jadi dia lihatnya cuma Ayu doang. Tapi karena udah saking capeknya dan tanpa sadar dia tadi mengucap ya Allah, astagfirullahaladzim, lama banget gitu. Kayak cerita yang kemarin itu. Jadi dia mantengin di situ lama dan pintunya dibuka agak lebar. Meskipun Ayu sendiri menurut dia nggak tahu kalau dia ngintip. Itu
memang pertama aku mandengin Ayu, ya Allah bisa cantik banget kayak gitu, aku senang banget bisa nikah sama kayak gini gitu kan, bisa dapat yang cantik begini, aku pasti bangga banget sama keluarga nanti gitu. Tapi yang bikin dia kaget pas nengok ke kaca, itu tahu nggak Mas, yang di kaca itu yang nampak bukan Ayu, jadi cuman tulang-tulang, ada tulang lagi dirias tulang kayak gitu. Kayak jerangkong gitu ya? Iya. Jadi aku negesin lagi, kok aku melihatnya tulang di kaca gitu kan. Aku tak balikin lagi nengok begini, oh masa iya sih tulang, nanti jadi Ayu lagi. Tapi pas nengok lagi jadi jerangkong lagi. Persis gerakannya dia duduk ya kayak gini gitu, yang berdiri, yang mulasin, yang eyeshadow atau apa gitu juga sama kayak gitu. Sampai dia benar-benar mutusin bahwa ini nggak beres. Ternyata itulah semacam itu gitu. Akhirnya dia itu apa nyenggol daun pintu, bunyi klotak gitu kan. Ayunya nengok, Mas Uyo, jangan panggil aku, kamu ini ya kayak gitu. Aku nggak mau nyebut nama itu ya. Maksudnya jangan panggil jangan panggil Uyonya maksudnya. Enggak, Uyonya kan ngomong. Mas Uyo, kan si Ayunya manggil Mas Uyo gitu. Iya. Terus jangan panggil aku tuh siapa yang bilang kayak gitu? Jangan panggil aku, pokoknya kamu itu ini ya aslinya gitu. Kamu siluman ya, kamu bukan manusia kan, dia bilang gitu. Mas, enggak kayak gitu, ini bukan seperti yang kamu lihat. Mas, aku cinta sama kamu. Itu mendadak itu orang itu ngumpul semua dari depan itu, padahal kayaknya dia, menurut dia itu lorong itu jauh, tapi kayak seakan bangun semua. Terus yang perias itu ngelemparin ininya, buat berantakan semua, lagi nyampe kacanya dipecahin sama Ayu sendiri. Aku nggak kayak gitu Mas, aku ini Ayu yang cinta banget sama. Enggak, kamu itu jerangkong, kamu bukan manusia kayak gitu. Itu Mas dikejar, bener-bener dia itu pas lagi lari dari situ, pokoknya ada meja, ada makanan itu kesandung, kesampar semua kayak gitu. Orang di situ udah mulai pegangin itu, jangan sampai lari. Bapaknya sama orang di situ itu megangin. Ya syukur-syukur Mas, aku bisa nyelos terus. Dipegang sininya nyampe sobek, aku nyelos ke sini, pokoknya aku gimana caranya, itu udah mulai kelihatan bukan orang semua itu kata dia. Jadi dari orang lama-lama jadi balungan kabeh gitu kan. Jadi tulang semua itu ngejar-ngejar aku. Wah, sebisa mungkin aku keluar dari rumah itu. Pas sudah turun dari tangga itu, alamnya ganti. Itu kayak landscape di mana dia tongkrongan, tapi seberangnya kali. Seberang kali ini kan tongkrongan di sini nih. Ini jembatan kan. Di sini kan jalan itu. Di sebelah sininya. Itu lagi dikejar-kejar kayak gituan semua, taklak bunyi kayak gitu. Jangan lari itu. Tapi aku kalau misalnya lari kencang kayak apa, itu deket banget, hampir banget kena, pokoknya hampir banget kena kayak gitu yang dirasain. Itu sampai pada akhirnya aku dihadang kayak pakai kereta kuda. Ada kusirnya juga, keretanya bagus. Itu Ayu pakai baju pengantin itu ngadang dia. Itu masih di mimpi ya? Masih. Itu. Jadi dia gini, Mas, aku cinta sama kamu Mas, kita udah melalui kayak gini udah lama banget, aku nungguin kamu sampai kamu benar-benar siap sekarang, usia kamu udah siap, kita harus bersatu kayak gitu. Enggak, kamu bukan manusia, aku nggak peduli, pokoknya kamu harus jadi milik aku kayak gitu. Itu turun semua yang di itu kereta juga ada penggawanya kan gitu, pengen megang dia itu sampai turun. Bener-bener yang dari belakang muter, dia juga yang dari anunya Ayu, yang di belakangnya Ayu ngelilingin semua itu. Dia udah pasti aku kepegang itu ada yang bantuin dia. Ternyata itu bapaknya sendiri yang di Jakarta itu. Ada bapaknya dia sendiri di situ. Jadi dia kayak pegang semacam kayak tasbih atau apa gitu kan. Mundur, jangan ada yang mendekat, kata Uyo begitu. Anakku nggak mungkin sama kalian beda alam. Kayak gitu, jangan mendekat, kalau enggak kamu berhadapan sama aku, kata dia. Tidak bisa, pokoknya ada pertengkaran kayak gitulah. Tapi alhamdulillah, kata dia, singkatnya cerita itu, dia bisa keluar, diselamatin bapaknya itu, nembus barisan itu. Itu ditabrak loh, Ayunya yang ngadang terakhir ditabrak sampai rontok. Jadi Ayunya kan begini, dengan semua kecantikannya dia itu, semakin dekat itu jadi tulang ditabrak des kayak gitu. Dia rontok,
Terus apa lagi? Nggak tahu, tahu-tahu aku bangun kayak gitu. Itu apa? Seminggu. Sorry. Tidurnya Oh, seminggu. tidurnya seminggu. Iya. Jadi di alam nyatanya Dia koma kayak iya, gitu ya. semacam koma gitu. Jadi anak-anak memang di tempat itu sering sekali gitu kan ada kejadian di mana orang digangguin di jalan itu, di jembatan itu gitu. Terus yang tidur di situ katanya kadang-kadang juga tahu-tahu pingsan, lagi ngobrol juga pingsan. Itu Uyo yang paling ekstrim seminggu gitu. Di yang tempat jual Iya. makanan burung itu. Jadi kata teman-teman itu bukan tidur, tapi emang kamu lagi gitaran pingsan. Kayak gitu. Bek gitu, tahu-tahu Iya, gitu ya. tahu-tahu glusur ke tanah, di bawahnya kan bukan keramik ya, bukan batuan tapi tanah gitu. Dia nyusur ke tanah itu sampai seminggu. Nyusur di situ, pingsan, dibawa ke rumah, akhirnya kan keluarga dikabarin semua. Dan ternyata bapaknya juga orang pinter tahu-taunya. Aku tahunya bapaknya orang pinter ya gara-gara dia cerita itu. Jadi adalah orang Cirebon bapaknya. Oh, bapaknya asli Cirebon. Asli Cirebon. Jadi diselamatin gitu. Nah, akhirnya kalau udah cerita kayak gitu kan, nah sekarang kamu masih ditemuin nggak? Ya enggak lah, habis itu kayak diruki ya, aku dimacem-macemin sama bapak. Kayak dibersihin. Pokoknya udah lama salahnya bapaknya sendiri lah, ibaratnya dia kurang kontrol sama anak gitu, ada yang suka. Itu berarti lama ya? Dari umur berapa tadi? 9 ya? tahun. Sampai 18 ya? 9 tahun ya? 9 tahun, 9 ke 9 itu Pacaran 9 tahun gitu sama gaib gitu. cantiknya luar biasa, tapi nggak nyucus. Apa namanya, nggak nyampe kayak gituan. Itu kan hasratnya kependem banget. Jadi sih cerita lebih detail lagi mungkin, cuman ini kan terlalu lama tak gambarin di sini gitu. Tapi itu katanya kalau aku sampai nikah sama dia, aku kebawa ke alamnya dia, Mas. Di sini Bisa aku koma terus ya? koma terus atau mati gitu. Itu kayak ya kalau orang bilang mungkin sukmanya diambil. Itu Iya. kan yang jalan itu kan sebenarnya itunya. Iya seperti itu. Makanya aku jadi akhirnya kan kurang ini lagi nanyain sama bapaknya. Pas waktu itu kan bapaknya pulang, ingin jelasin. Ya emang begitu, kalau ini ya sering namanya aku mungkin kadang ya nyembuhin orang atau apa, terus ada benturan yang kayak gitu mungkin pembalasan atau gimana nggak ngerti. Emang deh. diincer kali Emang diincar gitu. Makanya lagi itu anakku kan lagi kemarin itu kan pernah jatuh kan, tabrakan, sampai di sininya dikasih pen gitu kan. Itu juga sebenarnya pelakunya antara lain dari segi non dohirnya juga mereka kayak gitu. Tapi itu ya sayangnya kenapa bapaknya taunya setelah 9 tahun ya. Makanya dia menyesal, sebenarnya salahnya aku. Tahu juga mungkin gara-gara anaknya koma kan. Iya, Kalau nggak koma mungkin bapaknya nggak Ya sorry aja mungkin nggak pintar-pintar banget gitu. Iya kan? Iya pintar tapi nggak banget. Pintar-pintar banget. Sorry ya Pak. Sorry Pak. Nah gitu. Ini nggak aneh sih, cuman itu aja aku pengen share itu. Mungkin ada cerita yang mirip-mirip kayak itu. Itu sih. Gue keinget cerita lu yang Putri ya. Mirip ya? Yang sebelumnya. Nggak beda sih, cuman tadi pas di kayak adegan ya ketemu sama keluarga mau nikah kayak gitu itu. Terus sadarnya setelah ngucap gitu Iya ya. kan? Yang kalau yang di Putri kan istighfar ya. Istighfar. waktu itu ya. Ini kan nyebut nama Allah gitu, terus tiba-tiba terjadi itu, Iya. nampakan aslinya gitu. dikasih lihat yang aslinya. Kata aja, gimana aku nggak ngeri ya Mas? Itu di kamarnya dia, umumnya kalau orang ngerias pengantin kan pasti terang semua. Kamarnya kelihatan bagus, spraynya bagus, ada bunga-bunga, entah palsu entah asli. Itu yang nampak cuma Putri sama itunya doang, salonnya backgroundnya gelap semua. Kayak kita dong berarti gini. Ya gini, ya Iya, hampir. kita kan cuma kita doang sama meja ya. Iya, jadi backgroundnya gelap semua. Pas aku ngeliat ke kaca, yang nampak bener-bener bukan kaca tapi tulang belulangnya lagi duduk gitu. Itu sebenarnya apa ya? Itu wujud lama ya, yang sekarang udah hampir punah ya, udah jarang kan? Termasuk ya. Itu udah jarang kan? Itu udah zamannya mungkin zamannya orang tua kita kali, orang tua kita muda tuh yang sosok-sosok kayak gitu. Ya mungkin ya tadi eksistensinya dia itu lebih ke kayak tadi ya. Kalau dulu kan sering di pohon bunyi berisik tak 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 gitu kan. Mungkin sekarang udah minder ya, kenapa? Karena replikanya udah banyak.
di laboratorium gitu kan. Kayak gitu kan. Karena udah dibikin replikanya, makanya mereka minder. Oh, udah males lah kayak gitu. Apalagi yang bukan tulang manekin juga banyak. Ngomong-ngomong masalah itu, masalah kerangka. Gue jadi ingat salah satu cerita yang pernah gue dengar. Itu di sekolah kita, di SMA kita. Mana? Itu kan ada lab. Iya. Lo inget nggak? Lab, kalau dari lapangan basket, kalau dari depan, itu sebelah kanan. Lab biologi atau fisika gitu, pokoknya lab inilah biologi, lab IPA. Iya. Itu kan di situ ada satu ruangan kosong. Iya. Itu yang ada itunya anatomi tubuh manusia lah kayak gitu. Tapi ada yang cuman itu tadi tulang belulang doang. Itu kata, aduh siapa sih Pak Kebonnya tuh lupa ya. Pak Agus apa siapa? Bukan, gue lupa pokoknya. Pokoknya itulah. Itu pernah. Jadi kan pas mau praktek biologi kalau nggak salah waktu itu, ya tahu sendirilah, gue kan iseng gitu kan. Kelas 2 nih, kita belum satu kelas. Gue mau masuk ruangan itu. Pak Kebonnya lagi beres-beres di situ, nyiapin di tempatnya. Orang laboratorium atau Pak Kebon ya, gue lupa gitu. Pokoknya ke situ, gue mau masuk ke situ karena gue lihat ada tulang belulang gitu kan, lucu. Gue belum pernah lihat soalnya waktu itu. Langsung gue diomelin, woi jangan ke situ. Kenapa Pak? Itu tuh bisa hidup katanya. Apa itu? Serius. Itu bisa hidup katanya. Wah serius Pak. Di situ jadi gue nanya, emang gimana ceritanya Pak? Itu gawat katanya. Ya gue nggak tahu ya dia bohong atau gimana ya. Tapi dia bilangnya kayak itu gawat, itu kalau malam itu suka bunyi sendiri, suka jalan-jalan katanya. Dia jangan dibuka, jangan di situ. Itu ada. Jadi lab itu ada yang ruang buat kelas. Nah di belakang ruangnya guru berdiri itu, di belakangnya itu masih ada ruang lagi. Mungkin panjangnya sih panjang sekelas itu ya ruang, tapi lebarnya paling sekitar 2 atau 3 meter gitu, nggak terlalu luas. Nah di situ berdiri, nah ada kaca kan, di situ kelihatan. Itu gue mau masuk ruangan situ nggak boleh, itu Mas jangan di situ Mas. Aku juga ingat lagi kamu pernah. Aku sih nggak pernah wujud kerangkanya, nggak pernah diliatin ya sama kamu. Katanya lagi dulu setelah dari Aceh kan pernah bawa kerangka. Apa enggak itu? Oh enggak, itu bukan dari Aceh. Dari mana? Itu dapat dari anak kedokteran. Anak kedokteran yang katanya anak kecil gitu. Tengkorak, iya. Tengkorak. Pernah di lapak horor nggak? Pernah, di lapak horor itu pernah. Judulnya Tengkorak. Ya aku kan pernah main ke kosan kamu itu. Itu kan kalau ini kan meja jati, ada loker di atas yang buat naro ini kasur kan. Terus kata kamu tidurnya jangan di situ, jangan di deket tiang ini yang gede, sini aja minggiran. Kalau aku kan ngeyel, pengennya di situ gitu kan. Tapi kalau misalnya ngambil kasur lipat itu ditutup lagi gitu kan. Oh iya lemari yang di atas. Iya yang di atas. Ingat, tapi aku pernah cerita sama kamu apa enggak? Itu malamnya mau tidur nggak bisa, kalau orang Jawa itu direp-rep gitu kan. Mau tidur lihatnya begitu lagi, ini pada goyang semua. Akhirnya kan aku melek ngambil rokok, terus oh iya itu kasur yang aku tempatin ininya belum ditutup gitu kan. Tapi aku belum melihat ke atas. Itu kan katanya pernah buat naro itu kan. Itu tahu nggak, di situ kan bener-bener lagi duduk begini. Itu apaan? Anak kecil itu. Anak kecil itu. Mukanya pucat kayak gitu, bajunya kotor begitu, itu lagi duduk di situ. Ini datang nih. Bohong. Enggak, ngelihatnya itu bener-bener pelan banget kayak gitu, lama banget kayak ngelihatnya, buat nengok ke mataku aja udah lama banget. Itu tahu langsung berdiri otak tutup cekrek kayak gitu. Enggak tahu di sononya jatuh apa enggak di dalam itu. Itu berarti yang di atas, yang di dalam lemari panjang itu ya. Yang di atas ini kan atas komputer ya waktu itu. Iya, kasur yang gulungnya itu kita pakai. Iya, kan lupa tak tutup. Kamu kan ngomongnya kalau ini lah ditutup. Kenapa? Ada aja pokoknya ditutup gitu kan. Itu ya, emang kamar itu di situ nggak ada kamar yang bersih sih. Semua kamar itu punya cerita semuanya ya. Enggak, katanya juga kan di bawahnya emang makam, dulunya makam. Iya, itu dari makam. Ada beberapa biji ya. Bukan pemakaman umum sih, tapi lebih mungkin kayak pemakaman keluarga kali ya situ. Ya nyambungnya aku ingat karena pernah katanya situ ada kerangka di situ. Tapi yang aku lihat waktu itu bocah. Jadi gini, dulu intinya gue dapat dari anak kedokteran lah. Sebenarnya nggak ngasih, gue nggak dapat langsung dari anak kedokteran, nggak. Itu dikasih ke temen gue, anak MIPA. Nah, temen gue itu satu kamar. Itu dikasih ke gue. Situ ya udah. Kerangka
manusia asli? Tengkorak, bener-bener tengkorak Utuh, asli, utuh semua. kepala ya, bukan satu badan kan, kepalanya doang. Cuman rahang bawahnya nggak ada. Itu kelihatannya yang ada darah di sini gitu. Itu asli kan. Nah, terus udah tuh dari situ gue pindah kosan, pindah ke kamar yang itu. Tapi pernah ditaruh di situ. Taruh di situ. Kosan. Tuh gue tutup, grep. Itu belum ada kasur waktu itu. Di situ berapa bulan. Terus akhirnya itu gue kasih ke temen gue. Ada yang mau nampung kayak gituan? Ada. Dia emang suka kayak gitu, bro. Oh. Ini buat gue aja katanya. Kan gue cerita kan, gue pernah didatengin yang anak cewek itu kan. Dia tertarik katanya. Udah buat gue aja katanya. Lu ambil aja, gue bilang gitu kan. Lu ambil aja soalnya. Udah akhirnya diambil sama dia. Berarti waktu aku pas di situ emang udah nggak ada barangnya. Udah nggak ada, barangnya udah nggak ada. Apa itu kalau yang di pemburuan tua atau apa itu disebut residual energi atau apa kayak gitu kali ya? Bisa jadi atau apapun lah, gue nggak tahu. Tapi emang kecil sih bocahnya, ya usia 7 tahun atau berapa kayak gitu. Itu yang di tangga ke bawah situ, itu kalau malam. Dulunya ya pas belum rame, itu kalau misal keluar jam 1, jam berapa gitu. Itu katanya sering, lebih dari 2 orang yang pernah ngelihat. Itu ada orang sholat di tengah tangga situ. Pas di belokannya itu kan lumayan luas ya. Itu ada orang sholat di situ. Dan yang bikin serem apa? Yang sholat perempuan. Sholat perempuan. Iya, pakai mukenanya mukena lama tuh, yang dari atas sampai bawah itu terusan gitu. Oh iya. Kayak gitu, mukena lama gitu kan, yang ujungnya kayak gini, kayak unyil gitu. Oh iya. Itu kan kayak gitu. Itu serem banget. Iya. Itu Asli, aduh. ini cerita beneran itu. Aku pernah nginep di tempatnya dia itu 2 bulan kali. Emang Lumayan bener-bener lama ya. apa ya namanya, hampir tiap hari ya ada teror begitu. Yang dari jendela, yang dari mana Iya. gitu. Ya itulah, gue di situ 3 tahun tinggal di situ. Tapi anehnya pada betah ya. Ada betah, karena itu ya sebenarnya paling enak sih tempatnya sih. Bebas Tantangannya lagi. itu bebas lagi. Kan. Ya udah deh, gitu aja kali ya. Iya. Udah cukup ya. Lu udah ceritanya udah kelar. Iya. Oke deh. Permulaan malam deh. Ya, ini malam puasa, besok insya Allah kita puasa di hari pertama. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kawan-kawan yang menjalankan. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin kita ngobrol-ngobrol ya, terutama Bro Ayung yang cerita. Dan kita minta maaf. Misal masih banyak kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan. Jika ada sesuatu yang nggak berkenan di telinga atau di hati kawan-kawan semua juga mohon dimaafkan. Iya. Ya udah segitu aja. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam segala hal dan ya salah satunya diberi kemudahan rezeki ya. Terima kasih banyak kawan-kawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.